Tu barido, tu barido. Apalagi dengan saya, Pak Jen, bersama For You Channel, belajar daring bersama Pak Jen ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang matematika dengan judul besar Bapak ambil cerdas matematika kelas 6 bersama For You Channel. Nah, kemudian yang akan kita bahas adalah pelajaran pertama, bilangan bulat. Ini adalah untuk pertemuan pertama. Nah, sekarang kita akan mengenal bilangan. Nah, perlu Bapak beritahu bahwasanya bilangan itu kita mulai dari bilangan semesta, kemudian bilangan irasional yang tidak rasional, dan kemudian bilangan rasional. Nah, bilangan irasional atau yang tidak rasional itu contohnya adalah akar dari negatif. Kemudian suatu bilangan yang dibagi dengan 0. Karena sebagai contoh 2 dibagi 0 itu hasilnya tak terdefinisi. Jadi bedakan antara tak terdefinisi dengan tak terhingga. Sebagai contoh yang tak terhingga itu adalah misalnya jumlah simetri lipat atau banyaknya simetri lipat pada sebuah lingkaran, itu jawabannya tak terhingga. Tetapi kalau misalnya 4 dibagi 0 itu jawabannya tak terdefinisi, karena berapapun kita kasih hasilnya itu tidak akan sama dengan 4 ya. Jadi tetap hasilnya 0 0 0 gitu terus. Di tak terdefinisi. Baik, untuk di sini Bapak akan membahas tentang bilangan bilangan rasionalnya atau yang masuk akal. Nah, kita lihat apa saja bilangan rasional itu. Yang pertama ada bilangan asli. Nah, itu meliputi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bilangan asli di sini artinya adalah kalau misal yang asli yang bisa kita tunjukkan. Nah, misalnya coba tunjukkan 0. Nah, itu nggak bisa, 0 jari nggak bisa. Tapi bisa ditunjukkan 1 jari, tunjukkan bisa. 2 jari, 3 jari, 4 jari, 5 jari dan seterusnya. Dan sebaliknya juga tidak bisa negatif. Maka bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi bilangan asli ini adalah bilangan bulat positif. Kemudian kita lihat bilangan genap. Bilangan genap di sini yaitu yang meliputi bilangan genap negatif dan bilangan genap positif. Jadi ada di bilangan itu negatif 4, negatif 2, 2, 4, 6. Jadi kalau kita misalnya mau menentukan bilangan genap itu, kita susun misalnya kalau 5 kita pasangkan, dia berpasang-pasangan satu dengan satu lainnya, satu dengan satu, maka ada yang ganjil, itu berarti bukan bilangan genap. Arti bilangan genap itu berarti bilangan yang habis dibagi 2. Kemudian ada bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah lawan dari bilangan genap seperti di sini. Negatif 1, negatif 3 arah ke kiri kita dulu, kemudian negatif 5 dan seterusnya yang ganjil ya. Kemudian ada bilangan positifnya itu 1, 3, 5 dan seterusnya. Kemudian ada bilangan prima. Bilangan prima ini adalah suatu bilangan yang dia hanya bisa dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri, tidak termasuk pembagi negatif. Maka yang hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri berarti kita sebut dengan hanya memiliki 2 faktor. Faktor itu artinya pembagi, berarti hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri, berarti 1 dan dirinya sendiri berarti hanya 2 faktor. Contoh 2 bisa dibagi 1, bisa,
Hasil 2 bagi 1, 2. 2 dibagi 2, 1. Berarti bisa. Kalau kita ambil misalnya 6, 6 dibagi 1 bisa, 6 dibagi 2 bisa, 6 dibagi 3 bisa. Jadi yang bilangan prima itu tidak boleh lebih dari pembaginya itu hanya 2 bilangan yang bisa. Faktornya hanya 2 buah. Berarti hanya 1 dan dirinya sendiri. Berarti 6 tidak termasuk bilangan prima. Apa saja yang bilangan prima itu? 2, karena hanya bisa dibagi 1 dan 2. 3 juga hanya bisa dibagi 1 dan 3. 5 juga hanya bisa dibagi, bukan hanya bisa ya adik-adik ya. Hanya habis dibagi itu. Hanya habis dibagi 1 dan 5. 7 juga hanya habis dibagi 7 dan 1 atau 1 dan 7. 11 juga hanya habis dibagi 1 dan 11. Nah, bisakah adik-adik menentukan bilangan prima lainnya? Nah, pintar. Bilangan prima lainnya itu ada 13, ya, ada 17, ada 19 dan seterusnya. Yang hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Artinya hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Kemudian bilangan cacah. Bilangan cacah ini bilangan yang biasa digunakan untuk menghitung atau mendata, misalnya pendataan penduduk. Nah, itu biasa juga dikatakan pencacahan penduduknya. Kalau misalnya kita bertanya kepada orang, "Pak, kamu punya kambing, Pak? Ada memelihara kambing?" Jawab Pak Bapak tadi, misalnya, "Ada." "Berapa, Pak?" 1. Nah, pergi dia ke yang lain. "Ada Bapak pelihara kambing?" "Tidak." Berarti 0. Nah, tapi mungkinkah jika dikatakan, "Ada Bapak pelihara kambing?" "Ada." "Berapa?" Negatif 1. Oh, itu tidak ada itu. Jadi yang bilangan cacah ini hanya yang biasa digunakan untuk mendata, mencari data, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, bisa dipahami adik-adik? Nah, kemudian ada bilangan pecahan. Bilangan pecahan yang biasa kita temukan yaitu ada 2, yaitu bilangan pecahan biasa, bilangan pecahan desimal. Nah, bilangan pecahan persen itu juga bilangan pecahan biasa. Contoh 5% artinya adalah 5/100, berarti dalam bentuk A per B. Begitu juga dengan bilangan pecahan per mil, itu juga dalam bentuk A per B. Kemudian pecahan desimal itu adalah dalam bentuk A, B dan lain-lain yang berkoma. Kemudian bilangan bulat. Bilangan bulat meliputi bilangan bulat. Di sini ada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian sebelah kiri dari 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Bisa dipahami adik-adik? Oke, kita lanjutkan. Bilangan bulat, karena kita di sini akan fokus ke bilangan bulat. Bilangan bulat. Nah, di sini bilangan bulat ada 3 macam. Apa saja dia? Kita lihat. Yang pertama adalah bilangan bulat positif. Berarti yang lebih besar dari 0. Tapi yang bilangan bulat. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah bilangan bulat 0. Berarti 0, 1 saja, 0. Kemudian yang ketiga adalah bilangan bulat negatif. Nah, berarti yang kecil dari 0. Kalau di garis bilangan, yang sebelah kiri dari 0. Ya, maka yang kita ambil itu adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 kalau kita dari kanan ke kiri. Nah, itu ya adik-adik ya. Dan seterusnya begitu. Bisa dipahami adik-adik? Nah, tentu adik-adik semua anak-anak Indonesia yang pintar. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Bagaimana membandingkan nilai bilangan bulat? Nah, bagaimana cara kita membandingkan nilai bilangan bulat? Yang pertama Bapak perkenalkan di sini adalah sebuah garis bilangan yang dibikin tegak lurus atau yang kita kenal dengan vertikal. Nah, di sini ada sebuah garis biru, ini berarti adalah posisi 0.
Di bawah 0 itu negatif. Di atas 0, arah ke atas itu berarti positif. Nah, kemudian bagaimana cara menentukannya? Jika makin ke atas, berarti makin ke atas. Nah, oke. Maka nilai bilangan bulat itu makin besar nilainya. Berarti manakah yang lebih besar? 1 daripada 0. Besar 1. Manakah yang lebih besar 1 daripada negatif 4? Nah, karena dia di bawah 0, makin ke bawah, berarti makin kecil nilainya. Berarti 1 lebih besar dari negatif 4. Oke adik-adik, nanti akan kita lihat pada pembahasan soal. Kemudian, begitu juga sebaliknya, makin ke bawah, maka nilai bilangan bulat itu juga, nilai suatu bilangan makin kecil nilainya. Nah, untuk garis yang di bawah ini yang di bawah, ini adalah merupakan garis bilangan yang biasa kita pakai. Nah, garis biru di tengah menunjukkan 0. Sebelah kanannya positif, berarti positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan sebelah kiri dari 0 itu adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3. Bagaimana cara menentukan nilainya? Nah, jika dia makin ke kanan seperti arah panah ini, makin ke kanan, maka makin besar nilainya. Nah, berarti 0 itu lebih besar dari negatif 100. Iya. Nah, kemudian kita lihat lagi, makin ke kiri, suatu bilangan pada garis bilangan ini, makin ke kiri, maka akan terlihatlah makin kecil nilainya. Berarti negatif sejuta itu lebih kecil nilainya daripada 0. Berarti 0 lebih besar dari negatif sejuta. Bisa dipahami adik-adik? Oke, kita lanjutkan. Ayo berlatih. Sekarang kita lihat di sini, ayo latihan. Nah, bubuhilah tanda besar dari, seperti dalam kurung. Besar dari mungkin adik-adik sudah tahu karena sudah pernah belajar di kelas sebelumnya. Atau kecil dari. Nah, soal berikut, maksudnya dari soal berikut ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita lihat ini soal-soalnya. Ayo sekarang Bapak tunggu jawaban dari adik-adik semua. Silahkan dikerjakan. Baik, sekarang kita bahas pembahasan soal di sini untuk soal nomor 1. Nah, soal nomor 1, negatif 35 titik-titik dari negatif 12. Jawaban adik-adik apakah benar atau salah? Kita lihat jawabannya. Kecil dari. Berarti negatif 35 lebih kecil dari negatif 12. Karena kalau negatif, makin ke kiri dia, makin kecil nilainya. Di garis bilangan, negatif 12 itu makin ke kanan dari negatif 35. Berarti negatif 35 lebih kecil dari negatif 12. Nah, untuk yang nomor 2, jawabannya adalah 35 besar dari negatif 108. Karena 35 posisinya lebih kanan. Kalau ditegak luruskan, berarti lebih di atas daripada negatif 108. Bisa dipahami adik-adik? Kemudian untuk soal nomor 3, jawabannya adalah, nah, untuk soal nomor 3, negatif 12 itu lebih kecil dari 0. Nah, adik-adik, untuk mengetahui kalau misalnya negatif itu kita misalkan utang. Nah, kita lihat soal nomor 3. Utang kita 12. Ada utang 12. Nah, 0 berarti tidak berutang. Manakah yang adik-adik pilih? Utang 12 daripada tidak berutang? Jawabannya pasti adik-adik memilih 0. Artinya tidak berutang. Berarti 0 itu lebih berharga. Makanya negatif 12 juga lebih kecil dari 0. Nah,
Kalau di posisi garis bilangan yang vertikal yang tegak lurus tadi, negatif 12 itu letaknya di bawah daripada 0. Nah, berarti makin ke bawah makin kecil nilainya. Berarti negatif 12 lebih kecil dari 0. Soal nomor 4. Ayo dipikirkan dulu. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah besar dari. Karena negatif 1 lebih di atas nilai letaknya daripada negatif 45. Karena negatif 45 makin jauh ke bawah. Berarti negatif 1 lebih besar dari negatif 45. Nomor 5. Silahkan dijawab. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Jawabannya adalah kecil dari. Berarti negatif 120 kecil dari 6. Bisa dipahami adik-adik? Oke, adik-adik semua, ternyata anak-anak